Suasana cemas yang ditarik pedang tiba-tiba meletus mengikuti suara Han Feng. Ci! The Gold Silver Brothers adalah yang pertama bergerak. Douk yang kuat terjalin bersama dan kedua sosok manusia itu tampaknya telah bergabung saat mereka berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat secara eksplosif ke arah Suqian. Tubuh mereka melayang di langit saat gelombang dentuman sonik yang dalam dan dalam dipancarkan. Kedua orang tua ini adalah yang terkuat dalam wilayah sudut hitam yang kacau balau ini. Secara alami, mereka memiliki beberapa kemampuan yang tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Momentum seperti itu sebanding dengan Dou Zong biasa. Suqian tertawa dingin ketika dia melihat bahwa Gold Silver Brothers memiliki target yang jelas. Selama 2 tahun ini, dia telah bertarung dengan dua orang ini tidak kurang dari 10 kali. Meskipun mereka berdua bisa mengandalkan kolaborasi hebat mereka untuk bertarung dengannya, ini hanya sementara. Dia memiliki keyakinan bahwa selama tidak ada yang mengintervensi di tengah pertarungan, dia pasti bisa menghabisi dua orang tua ini. Tangan Suqian yang agak keriput terulur dari lengan bajunya. Tatapannya sekali lagi diarahkan ke Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang dalam, "Aku akan menyerahkan Han Feng padamu." Setelah mengucapkan kata-kata itu, tubuhnya bergetar dan berubah menjadi cahaya yang mengalir keluar. Akhirnya, itu bertabrakan dengan Gold Silver Brothers di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Riak yang tiba-tiba meletus berubah menjadi gelombang yang dengan cepat menyebar dari titik kontak. Ketiga sosok manusia baru saja bersilangan ketika mereka berubah menjadi sosok yang terlihat samar-samar di tengah banyak suara angin deras yang muncul satu demi satu. Tabrakan Douki yang intens meledak dengan cepat, tampak seperti kembang api yang indah, tetapi penuh dengan bahaya. Aura para ahli dari kedua sisi benar-benar terseret saat Suqian bertabrakan dengan saudara emas perak. Sesaat kemudian, banyak sosok yang dibungkus di bawah Douki yang kuat berubah menjadi sinar cahaya yang ditembakkan di bawah raungan marah yang tiba-tiba meletus. Akhirnya, mereka berubah menjadi hujan meteor yang bertabrakan dengan ledakan di depan tak terhitung banyaknya tatapan panas di bawah. Ada beberapa ahli Dou Huang di antara para ahli dari wilayah sudut hitam. Di sisi lain, ada lebih sedikit Dou Huang di sisi Akademi Dalam. Untuk mengatasi kelebihan elit Dou Huang itu, diperlukan 3 ahli Dou Huang per Dou Huang untuk menahan mereka. Pemahaman dan kerjasama antara sesepuh dari Akademi Dalam ini cukup baik. Oleh karena itu, melalui kolaborasi mereka setidaknya mampu menahan Dou Huang sampai Dou Huang tidak dapat pergi bahkan jika mereka tidak dapat mengalahkan mereka. Kakak kedua, hati-hati! Xiao Yan perlahan menghela nafas saat melihat kembang api energi yang dipancarkan ke segala arah. Dia menoleh untuk menghadap Xiao Li yang tetap diam dan berbicara dengan lembut. Xiao Li mengangkat kepalanya sedikit saat tatapannya menyapu medan perang yang sangat besar tidak jauh dengan tatapan seperti serigala yang ganas. Dia segera mengangguk dan tertawa agak licik, "Tenang, aku tidak akan pergi dan menantang Dou Huang. Selama saya tidak bertemu dengan seseorang yang abnormal seperti Anda, saya memiliki kepercayaan diri untuk berurusan dengan Dou Huang lainnya." Xiao Yan tersenyum dan menjabat tangannya. Botol giok transparan seukuran telapak tangan muncul di tangannya. Ada nyala api berwarna hijau seperti kehidupan yang tergantung di dalam botol giok. Jari Xiao Yan menyentuh botol giok sebelum memasukkannya ke arah Xiao Li tanpa meninggalkan jejak. Dia dengan lembut berkata, "Kamu bisa menuangkan Douki dan segera melemparkannya jika kamu bertemu lawan yang merepotkan." Ini adalah... Xiao Li menerimanya dengan sangat cepat dan bertanya dengan wajah tanpa ekspresi. "Saya telah menggunakan api surgawi, setelah menggabungkannya untuk membuat api teratai Buddha Angry, skala kecil. Saya menamakannya botol teratai api. Meskipun ledakan yang dibuat tidak akan memiliki jenis kekuatan Angry Buddha Lotus Flame, yang sebenarnya, itu pasti akan sangat berguna pada saat-saat kritis. Sayangnya, terlalu sulit untuk membuatnya. Jika saya memberi Anda 100 atau 80 dari mereka, kemungkinan Anda akan dapat meledakkan Dou Huang sampai dia menjadi babak belur jika Anda bertemu dengan salah satunya." Xiao Yan tertawa gelap. Hal ini adalah sesuatu yang secara kebetulan dia pikirkan. Jika itu di masa lalu, kemungkinan Xiao Yan tidak akan bisa membuatnya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Apalagi benda ini paling lama bisa dipertahankan selama 3 hari karena membutuhkan tenaga untuk memeliharanya.
Jika seseorang tidak menggunakannya dalam 3 hari, itu akan hilang secara otomatis. Secara keseluruhan, bagaimanapun, itu bukan gadget yang buruk. Kamu selalu suka menciptakan hal-hal ini. Xiao Li tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, baiklah, kamu juga harus lebih berhati-hati. Bajingan Han Feng itu bukanlah orang biasa. Jika Anda benar-benar tidak bisa menghadapinya, Anda harus melarikan diri sendiri. Ingat, klan Xiao hanya bisa mengandalkanmu. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, sayap berwarna perak seperti kilat di punggungnya mengepak. Guntur gemuruh samar muncul, dan tubuhnya segera menjadi seperti pedang yang melesat ke medan pertempuran besar yang kacau di langit. Tatapan Xiao Yan mengirim Xiao Li pergi saat yang terakhir bergegas ke medan pertempuran yang kacau balau. Dia tersenyum sedikit. Baru saat itulah dia mengangkat matanya dan menyapu mereka ke satu-satunya orang yang tersisa di langit yang belum bergerak, Han Feng. Han Feng tampaknya merasakan sesuatu saat tatapan Xiao Yan diarahkan padanya. Tatapan yang berhenti di medan pertempuran yang kacau perlahan berbalik sebelum akhirnya bertabrakan dengan tatapan Xiao Yan. 4 mata terjalin satu sama lain saat percikan api yang dipenuhi dengan niat membunuh merembes keluar. Ledakan energi yang berisik perlahan melemah saat mereka berdua saling berhadapan. Keheningan khusyuk semacam ini berlanjut sejenak sebelum dua sosok yang diam dan tidak bergerak itu secara bersamaan menghilang dari tempat aslinya dengan cara seperti hantu. Menjadi dua orang yang memiliki perhatian paling banyak di dalam medan pertempuran, hilangnya Xiao Yan dan Han Feng menyebabkan suara-suara terkejut yang tak terhitung jumlahnya dipancarkan dari bawah. Ci! Ketika semua orang tercengang karena lenyapnya kedua orang ini, dua sosok manusia secara aneh muncul sekali lagi di bagian tertentu langit. Namun, jarak antara mereka berdua kali ini tidak lebih dari beberapa puluh meter. Junior, apa kau tidak berencana memanggil orang tua itu untuk membantumu kali ini? Han Feng memandang pemuda berjubah hitam di depannya jauh dari medan pertempuran yang kacau balau. Sudut mulutnya terangkat menjadi lengkungan yang mengejek. Dia perlahan mengangkat tangannya dan nyala api biru tua menggeliat. Temperatur yang tinggi menyebabkan temperatur sekitar meningkat. Namun, Xiao Yan, yang berada tidak jauh di depannya, tidak tergerak meskipun semua ini. Dia telah mengalami lingkungan yang keji di dunia magma. Temperatur kecil ini tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk mengejutkannya. Bagaimana saya bisa meminta guru untuk melakukan sesuatu seperti membersihkan rumah? Senyum Xiao Yan hangat. Namun, dia tidak menyembunyikan rasa dingin yang tersembunyi di senyuman itu. TL, membersihkan rumah menghilangkan pengkhianat. Mata Han Feng menatap Xiao Yan dengan saksama. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba berkata dengan suara lemah, saya benar-benar tidak mengerti. Mengapa dia tidak memberikan Flame Mantra kepada saya saat itu? Saya adalah muridnya yang paling berprestasi, dan yang paling dia sukai. Jika dia menyerahkan Flame Mantra kepada saya pasti akan menghormatinya seperti yang saya lakukan di masa lalu. Tujuan akhirnya adalah sesuatu yang dia cari sendiri. Ekspresi Xiao Yan perlahan menjadi serius. Suaranya dipenuhi dengan ejekan dan dingin, tanpa guru, kamu hanya akan menjadi yatim piatu tanpa apa-apa. Guru memandang Anda seperti putranya sendiri. Namun, Anda mengkhianatinya hanya karena Flame Mantra. Sungguh pujian menyebutmu binatang. Karena dia memperlakukan saya seperti putranya sendiri, mengapa dia tidak memberikan Flame Mantra kepada saya? Saya tinggal bersamanya selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah memberikannya kepada saya. Hak apa yang Anda miliki untuk mendapatkannya? Han Feng tiba-tiba meraung dengan marah. Wajahnya galak dan menakutkan. Anda sudah mendapatkan Flame Mantra. Wajar jika Anda dapat bertindak begitu bermoral. Jika Anda, sebagai muridnya, tahu bahwa dia memiliki metode Qi yang tiada tara, tetapi pada akhirnya menolak untuk memberikannya kepada Anda, apa yang akan Anda lakukan? Aku takut kamu akan mirip denganku. Xiao Yan menatapnya dengan acuh tak acuh dan berbicara dengan lembut, seekor binatang akan selalu menggunakan mata binatang untuk melihat dunia ini. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Ekspresi Han Feng menjadi buas. Tubuhnya bergetar berulang kali. Hanya beberapa saat kemudian dia berhasil menekan dorongan di dalam hatinya untuk merobek Xiao Yan menjadi 10.000 keping. Senyuman kaku terlihat di wajahnya saat dia berkata, Junior,
Selama kamu bersedia menyerahkan versi lengkap, Flame Mantra, aku bisa menyerahkan seluruh Black Alliance kepadamu. Bukankah kamu juga seorang alkemis? Saya juga bisa memberi Anda banyak formula obat tingkat tinggi. Selama Anda setuju, saya akan menerima kondisi apapun yang Anda usulkan. Apa yang kamu katakan? Xiao Yan setengah tersenyum saat dia mengamati orang di depannya yang tiba-tiba mengubah ekspresinya. Itu seperti menonton badut. Beberapa saat kemudian, Xiao Yan benar-benar menganggukkan kepalanya di depan tatapan terkejut Han Feng. Yang pertama tertawa dan berkata, "Ya, Anda dapat menggunakan hidup Anda untuk menukarnya." Kejutan di mata Han Feng perlahan mundur. Dia menghirup udara dalam-dalam dan kebiadaban di wajahnya perlahan menghilang. Pada saat ini, dia tampaknya telah sekali lagi memulihkan sikap kaisar pengobatan di wilayah sudut hitam. Tatapannya gelap dan pekat saat dia menatap pria muda berjubah hitam yang tersenyum di depannya. Dia berkata, "Karena itu masalahnya, saya hanya bisa menangkap Anda. Yakinlah bahwa saya memiliki banyak taktik. Pada saat itu, saya tidak akan khawatir jika Anda tidak menyerahkan Flame Mantra kepada saya. Selain itu, saya juga akan mengambil api inti teratai hijau di dalam hati Anda dan membiarkan Anda menjadi orang yang sama sekali tidak berguna." Xiao Yan hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya di hadapan kata-kata Han Feng yang mengandung jejak-jejak jahat. "Sejujurnya, aku juga sangat menghargai sifat Flame di tubuhmu. Saya pikir itu mungkin memungkinkan Flame Mantra saya berkembang ke tingkat yang sangat tinggi. Kalau begitu, aku akan melihat apakah kekuatanmu sekuat mulutmu." Han Feng tersenyum gelap. Dou Qi mengalir dengan liar di dalam tubuhnya sebelum nyala api biru tua melonjak ke langit dari tangannya. Itu seperti tirai air yang jatuh dari langit, dan itu memiliki aura yang sangat agung. Tirai api berwarna biru yang tiba-tiba meletus segera menarik banyak sekali tatapan mata dari kota. Suara-suara terkejut tanpa sadar terdengar dari dalam kota ketika mereka melihat api berskala besar ini. Selama 2 tahun ini, saya juga secara bertahap menyentuh penghalang elit Dou Zong. Saya saat ini jauh lebih kuat dari saya di masa lalu. Terakhir kali, saya terluka parah oleh Anda karena saya telah meremehkan teratai api Anda itu. Anda tidak akan beruntung kali ini." Tubuh Han Feng tergantung di tirai api biru tua yang jatuh dari langit. Dia menatap Xiao Yan dari atas saat dia berbicara dengan senyum dingin. Xiao Yan dengan lembut melambaikan lengan bajunya saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat tirai api biru tua yang besar. Api hijau giok mulai naik dari tubuhnya sebelum menyelimuti seluruh tubuhnya. Api hijau giok tua. Mata Han Feng tiba-tiba menyusut saat melihat nyala api hijau tua muncul. Dia ingat dengan jelas bahwa api inti teratai hijau saat itu bukanlah warna ini. Ekspresi Han Feng berubah tiba-tiba saat dia merenung sambil merasakan kehilangan di dalam hatinya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya hanya untuk terkejut. Dia melihat tirai api biru tua miliknya, yang jatuh dari langit, tampaknya merasakan semacam kehadiran yang kuat karena dengan cepat menjadi lamban. Han Feng tercengang saat dia merasakan, sifat Flame menjadi agak lamban. Dia bisa dengan jelas merasakan ketakutan yang dipancarkan dari nyala api. Xiao yang tersenyum saat melihat tirai api yang tiba-tiba menjadi lamban. Gumpalan api hijau tua dengan lembut naik di jarinya saat dia berbicara dengan tawa lembut. "Senior, tampaknya, api surgawi, Anda sedikit takut dengan api surgawi, saya."